saat tiba di sana jam 3 sore. Jadi itu langkah awal hari pertama saya melangkah, dan saya begitu yakin Tuhan pasti bersama-sama dengan saya. Karena begitu saya mau turun tangga pesawat, saya bilang, Tuhan, saya mau injak tanah ini, tanah rantau, Tuhan harus bersama-sama dengan saya. Karena saya tidak punya kekuatan, saya minta Tuhan kasih hikmat saya. Dan itulah perjalanan hidup saya merantau di Pulau Bali. Dan luar biasa Bapak Mama semua, kami bekerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Saya juga mendapatkan beasiswa yang tidak tidak terpikirkan sebelumnya, dan saya juga mendapatkan pekerjaan, dan saya harus ke Jakarta. Dan memang di Bali saya mendapatkan predikat mahasiswa teladan untuk mewakili seluruh Bali, NTB, dan NTT, tapi perwakilannya dari Bali, dan kami dikirim ke Jakarta. Memang saat itu Pak Habibie bilang, kamu kerja sini saja di BPT waktu itu, tapi saya bilang tidak usah, saya mau swasta saja. Dan saya kembali ke Bali, dan begitu besar kuasa Tuhan. Saya berdoa, apa yang kami suka doakan dengan Pak Yes itu masih terus kita praktekkan dalam kehidupan kami di sana. Kami bekerja sungguh-sungguh, kami berjuang sungguh-sungguh, dan tetap lurus pada harapan-harapan yang Tuhan kasih. Tapi perlu diingat, sebagai anak muda, orang yang berkembang jauh, sudah barang tentu kita tidak bisa lurus terus. Ada hal-hal yang kita sadar atau tidak sadar kita jalani, yang akhirnya saat yang sama Tuhan memberi peringatan, langsung peringatan, dan juga Tuhan memberikan cobaan-cobaan yang luar biasa. Dalam satu saat saya di tempat kos, saya sudah tidak punya uang lagi. Saya melayani, kalau di sana di GPIB itu bisa melayani di gereja, bisa mimbar kita. Saya diaken, dan saya melayani sampai di Bangli. Bangli itu satu kabupaten yang cukup jauh, dan saya pinjam motor orang untuk itu, untuk melayani kalau dapat tugas di sana. Karena gereja kan nggak tahu, pokoknya Pak Jeffrey nanti melayani di Bali, di Bangli, ya harus jalan, dan itu di sana juga masih gelap. Dan itu kalau melayani sore berarti pulangnya malam, dan itu berarti perjalanan cukup jauh. Dan satu saat saya mengalami kendala di mana saya nggak punya uang sama sekali. Sudah 3 hari nggak punya uang, beras punya tidak punya, makan juga nggak makan. Tiba-tiba gereja datang. Ini karena waktu mau melayani, saya bilang saya melayani sungguh-sungguh tanpa bayar. Sadar atau tidak sadar, gereja datang, Jeffrey, ini kami serahkan uang, kamu punya pelayanan sekian tahun, sekian lama, 2 tahun lebih, yang tidak pernah diambil karena kita mau tutup buku apa mencatat begitu. Dalam hati saya saat itu sangat-sangat membutuhkan uang, tapi di lain pihak juga ada uang datang. Waktu itu kalau nggak salah 75.000 atau berapa? 75.000 itu kalau dipakai makan kali, kalau di Bali waktu itu bisa 2 tahun, gitu loh, untuk rantangan. Jadi bergojolak itu saya bilang sudah bawa pulang saja. Begitu dipaksa-paksa, saya bilang nanti Tuhan kasih saya lebangi Bapak, dia saja. Itulah ujian-ujian yang Tuhan kasih. Syukur saya punya kekuatan, saya kembalikan. Dan saya bilang, Bapak nanti Tuhan kasih kita lebangi dari ini, usah. Padahal dalam hati kecil kita lagi butuh luar biasa. Dan tantangan seperti itu kita kadang-kadang diuji apakah betul janjinya Anda itu seperti tadi di Mazmur 4 ayat 4 itu bersumpah palsu. Anda sudah bilang janji sungguh-sungguh melayani tapi kenapa lu itu yang. Tapi luar biasa Bapak Mama semua, Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah harta yang menurut saya mau makan sampai kampung nggak selesai, itu berkatnya. Dan akhirnya kami juga harus menjalani hidup, ingin juga melayani saudara-saudara kami di Kota Kupang. Dan saya mulai ikut politik.
ikut politik, ikut wali kota pertama. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya tetap berdoa. Tapi saya sudah dapat feeling, pernyataan bahwa nggak bisa. Sifat lu ini belum bisa, terlalu keras, terlalu kaku, nggak bisa diajak kompromi. Bapak Mama, beta jadi direktur Jakarta Convention Center karena berkat Tuhan, yang mana pada saat itu orang mencari dari Singapura itu cari untuk manajer lokal untuk Asia Pasifik itu umurnya minimal 46 tahun. Tapi beta baru umur 23 tahun beta ngelamar. Memang dalam lamaran itu saya tidak mencantumkan umur saya. Tapi begitu diwawancara, saya dipanggil ke Jakarta untuk wawancara selanjutnya. Ternyata mereka kaget kan, Bapak dari mana? Adik dari mana? Kan yang datang tes itu orang tua semua, cuma beta sendiri. Tapi ternyata Tuhan kasih berkat, tanpa ada orang dalam, orang apa, tidak ada sama sekali. Kita datang ke sana, tapi saya percaya Tuhan kasih kekuatan. Walaupun ada sifat-sifat yang agak kasar dan kaku. Jadi terus terang aja, memimpin itu saya bekerja sangat jujur, nggak pernah main putar balik, penipu. Sampai Pak Ponco itu menyerahkan semua yang dipunya itu ke saya tangan saja. Cek saya tangan. Termasuk Pak Ponco sendiri sebagai bos, kalau dia salah, saya nggak mau tahu, lipat langsung. Pemilih kalau salah itu kita kasih tahu. Jangan merasa bahwa pemilih baru bikin seenaknya di sini. Sampai saat Pak Ponco bilang, Jeffrey nanti kalau sama keluarga jangan kasar-kasar. Nah, saya bilang, bos, kalau waktu dulu kontrak tuh udah dikasih tahu kalau sama keluarga boleh baik-baik. Jadi Bapak Mama semua, itulah jalan hidup saya. Dan begitu saya mau mencalonkan diri menjadi wali kota Kupang saat itu, saya udah tahu bahwa ini kayaknya belum bisa. Karena sifat-sifat yang kaku, sifat-sifat yang keras, itu masih ada dalam diri saya. Dan saya pikir saya menyadari betul. Yang kedua juga Tuhan kasih gambaran ke saya, Anda belum bisa karena ada satu hal yang saya punya pikiran yang kurang bagus. Tapi yang ketiga saya menjaga itu, dan akhirnya Tuhan kasih kesempatan kepada saya memimpin kota Kupang ini. Jadi pemimpin kota Kupang, Bapak Mama semua, memang tidak semua bisa kita gangkan. Tetapi yang paling penting adalah jangan kita menipu. Jangan menipu. Dengan sadar kita udah janjikan sesuatu, tapi dengan sadar juga kita menipu orang. Tidak bersih hati. Tidak ada niat yang sungguh-sungguh. Dalam beberapa hal kadang-kadang saya juga menangis sendiri, berdoa sendiri tanpa diketahui istri saya, manakala anak-anak saya, saudara-saudara saya, khususnya ASN saya mendapatkan musibah. Dalam beberapa hal saya bisa ketawa-ketawa sama mereka, tapi mereka sendiri saya tahu mereka punya musibah. Ada beberapa musibah yang mungkin berjalan dengan hukum. Saya tiap hari berdoa dalam hati saya, Tuhan tolong bantu saudara-saudara saya ini. Tapi kadang-kadang ada juga yang kiri kanan, sudah Bapak ini lipat sudah. Tapi saya tidak punya hati seperti hati yang bersih, jujur, sungguh. Jangan sampai ada balas dendam sama orang. Tidak ada kita punya niat untuk disengaja untuk membuat balas yang tidak pernah ada. Cuma memang kadang-kadang di bawah kita ini bukan menyalahkan mereka, tapi kadang-kadang juga kesalahan-kesalahan yang ini. Tapi saya juga berdoa sungguh-sungguh Tuhan kasih hikmat kepada kami. Hikmat yang kasih dari Tuhan itulah yang kita pakai dalam kehidupan kami. Sudah barang tentu memang tidak bisa menyenangkan semua saudara-saudara saya. Tapi saya berdoa kepada Tuhan jangan sampai saudara-saudara saya, orang-orang yang saya pimpin ini mendapatkan musibah-musibah yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Saya tetap berjuang sungguh-sungguh supaya mereka tetap juga dalam naungan dan berkat Tuhan. Banyak kendala-kendala yang kita hadapi di pemerintah Kota Kupang. Banyak hal-hal yang kita hadapi, tapi saya percaya Tuhan menolong kita. Pemimpin kota itu akan memberikan gambaran apa yang dia kerjakan. Kita ingat pada masa-masa raja-raja Israel itu, rajanya salah, yang korban itu adalah dia punya rakyat. Kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu semua. Dan saya percaya dan saya yakin
Presiden Jokowi sangat luar biasa membantu kita. Dan teman-teman saya di APC karena Jeffy, kenapa kamu dapat paling banyak? Ada apa kamu di sana? Ya walaupun kadang-kadang kita, mohon maaf ya, kita pakai otak ya sedikit. Ya. Jadi satu saat misalnya minta lampu. Lampu kita perlu sekitar 2.000, saya minta 4.000 lampu di pemerintah. Terus pemerintah kasih 3.000 langsung ke saya. Terus teman-teman bilang, hei, itu salah ketik kali Jeff. Dia bilang gitu. Orang lain paling banyak itu di ini apa namanya di Papua sana dapat 175. Kok kamu bisa dapat 3.000 dari mana? Dia bilang gitu. Ya nggak tahu, saya bilang itu memang 3.000. Terus teman-teman bilang itu, emang Kota Kupang gelap ya waktu dulu? Saya bilang iya, kalau mau saya bawa. Saya bilang gitu. Padahal sebenarnya kita suruh lampu hanya 2.000 lebih. Tapi ternyata memang kesalahan juga setelah itu memang pemerintah refokusi sehingga kami tidak. Cuma memang itu menggambarkan bahwa mereka punya perhatian. Pembangunan yang ada di sini saya pikir bukan karena kehebatan kami, tapi memang Tuhan berkati ini kota. Tuhan berkati ini kota. Asal pemimpinnya benar-benar bekerja jujur, bekerja luar biasa. Jangan sampai buat Tuhan sakit hati. Bahwa mama air bersih ini belum pernah ketemu pikirkan. Selama ini Pak Jokowi menggelontorkan 369 miliar rupiah dalam 2 tahap untuk kita. Dan kemarin itu sudah jalan, dan tadi memang ada masalah dengan saudara-saudara kita di Mentasi, sudah bisa selesaikan semua. Terima kasih Pak Camat dan Pak Asisten dan seluruh yang terlibat dalam. Di samping itu banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain yang Tuhan berikan di dalam kota ini dan tidak beda dengan kota-kota lain. Itu saya percaya dan saya yakin karena Tuhan benar-benar memberkati kota ini, berkati dalam segala hal. Tinggal kami pemimpin bisa benar-benar menempatkan diri, tidak menipu, tidak membuat sumpah palsu dan sebagainya, dan Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Di samping itu memang tanggung jawab kami sebagai pemimpin kota bagaimana melihat saudara-saudara yang tidak beruntung di kota ini. Kalau infrastruktur itu nomor 2. Tapi yang paling penting adalah bagaimana membantu saudara-saudaranya. Tuhan akan bertanya nanti, adalah pada saat Anda menjadi wali kota Kupang, apa yang Anda buat untuk saudara-saudaranya yang tidak beruntung di kota ini. Itu menjadi tanggung jawab kami, moral. Oleh karena itu memang kami punya tangan tidak panjang, ya, tidak punya kekuatan yang bisa membantu untuk mengatasi semuanya. Teman-teman lain, termasuk gerakan milenial Jericho, pemerintah kota Kupang, adalah orang-orang juga yang bisa membantu kami menginformasikan. Ternyata di sana ada saudara-saudara kita yang perlu uluran tangan kita. Kita harus datang ke sana untuk bisa membantu. Bapak Mama, mohon maaf kalau panjang sekali kata-katanya. Terima kasih Bapak Mama semua. Terima kasih pada semua saudara-saudara saya di NBS. Tanpa dukungan saudara-saudara saya di NBS, saya tidak jadi apa-apa. Tanpa doa-doa dari gereja, tanpa doa-doa dari pendeta, dan khususnya istri dan anak-anak yang memberikan support luar biasa dalam kami menjalani hidup ini. Pada saat kami akan memasuki atau mencalonkan diri menjadi wali kota Kupang yang ketiga, saat yang ketiga inilah istri saya Hilda dan semua anak-anak saya berdoa untuk saya. Pada yang pertama, kedua itu ketenjangan sendiri. Artinya kekuatan doa keluarga, kekuatan doa anak-anak dan istri memberikan kita kekuatan luar biasa, dan Tuhan akan bisa menjadikan kita sesuatu. Terima kasih banyak Bapak Mama semua. Terima kasih banyak keluarga besar Riukore Manove yang lain dan Kolodimo yang sudah memberikan support kepada saya dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak kepada semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, adik-adik saya di mana saja, lurah, camat, dan juga kepala dinas dan semua LPM yang memberikan support luar biasa kepada saya dalam situasi apapun juga, dalam situasi sulit apapun juga. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan punya rencana. Kita tidak boleh kecewa, tidak boleh kecewa apapun juga, karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Harus jiwa besar. Pada saat kala pertama, kala kedua saya sudah tahu Tuhan pasti bilang, lu ini belum jadi, belum bisa. Jadi kita tidak boleh kecewa. Kita percaya itulah rencana Tuhan, rencana yang luar biasa. Bayangkan waktu itu kalau saya jadi, mungkin saya tidak jadi DPR RI, ya. Tapi saya percaya
bahwa itu rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi, terima kasih banyak, dan yang paling terakhir, mohon maaf kepada semua saudara-saudara saya, semua ASN khususnya, masyarakat Kota Kupang, saudara-saudara saya di Numbelan Satu, saudara-saudara saya di gereja di mana saja berada. Saya mohon maaf sepanjang kepemimpinan kami pasti banyak kekurangan. Ini adalah tahun terakhir dari kepemimpinan kami menjadi wali kota. Terima kasih banyak atas dukungan, dan sekaligus mohon maaf atas kekeliruan yang sengaja atau tidak sengaja kami laksanakan di hadapan, membuat banyak orang sakit hati, banyak orang terluka hatinya, sadar atau tidak sadar yang kami buat atas kebijakan-kebijakan kami. Mohon maaf dengan kerendahan hati dari tempat ini, dari hari ini, di rumah tua ini, saya mohon maaf kepada semua saudara-saudara saya. Dan saya berharap mari luka-luka hati itu hilangkan hari ini. Kita berjalan masih dalam 7 bulan ke depan. Saya dengan Pak Wakil sebagai kakak, sebagai saudara, selalu bergandeng tangan untuk membantu kota ini. Terima kasih banyak juga kepada Pak Wakil dan Bapak Sekda yang sangat luar biasa mendukung kami dalam proses-proses pekerjaan-pekerjaan di pemerintah Kota Kupang. Terima kasih banyak Bapak Mas semua sudah hadir di sini. Terima kasih atas supportnya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Baik, terima kasih.